saya Paelani di sini akan menyampaikan materi ya yang berkaitan dengan tema agama dan globalisasi ya. Itu di silabus ada di poin ketujuh. Namun saya akan lebih spesifik sebetulnya membawa dan mengajak Bapak Ibu sekalian ke tema yang ingin saya kupas pada kesempatan hari ini, pagi ini, yakni mengenai radikalisme dan di media sosial khususnya di ruang maya ya. Mungkin di sini di judul tidak terlalu spesifik membahas tentang globalisasi, tidak dicantumkan apa itu globalisasinya. Namun salah satu unsur atau aspek yang sangat penting dari globalisasi itu sendiri yakni media massa yang turunannya melahirkan juga media sosial, saya akan kupas di sini. Saya kasih tema bergerilya di ruang maya HTI pasca pencabutan izin operasional. Ya, kita akan mulai dari sini. Uh, Memang kalau bicara tentang globalisasi ini adalah sebuah fenomena global ya, namanya juga global begitu yang yang merangsek masuk ke seluruh penjuru dunia ya, mulai dari timur, barat, ke utara sampai ke selatan, yang memang khusus bagi umat Islam sendiri atau bagi agama Islam itu membawa pengaruh atau dampak positif yang sangat signifikan ya. Saya di sini ada beberapa yang saya masukkan, saya juga mengutip dari Bapak Taufik Rahman ya. Uh, yang pertama ada ibadah haji dan umroh ya, ini berkaitan dengan traveling ya atau ya bagian dari globalisasi juga. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pendidikan Islam ya, kita mengenal banyak sekali sarjana-sarjana muslim yang sekolah atau belajar ke Al-Azhar, kemudian ke Madinah, kemudian ke negeri-negeri Islam yang memang basisnya pendidikan, itu sekarang jadi lebih mudah begitu. Termasuk juga revolusi Iran ya, tahun 1979 ini ada salah satu peristiwa di mana proses konstruksi menuju revolusi itu dicetuskan dan dibahas juga bahkan di negara-negara barat seperti Prancis begitu. Kemudian juga ada Arab Spring, ini juga kita kenal ya, dulu mulai kejatuhan presiden-presiden di Timur Tengah itu juga dipengaruhi oleh globalisasi ya. Termasuk juga yang terpenting adalah migrasi muslim ke barat ya. Jadi tidak ada batasan, tidak ada tidak ada larangan siapapun itu untuk bermigrasi karena berbagai faktor ya, termasuk pendidikan begitu. Contohnya Pak Taufik ini adalah seorang muslim juga yang belajar ke barat begitu. Jadi ini adalah dampak dari globalisasi juga. Nah, itu dampak-dampak secara positif ya dari globalisasi itu sendiri. Tapi memang kita juga tidak bisa menutup satu sisi dari dampak positif itu, yaitu dampak negatif gitu. Nah, dampak negatif dari globalisasi ini khususnya bagi Islam ya, salah satu yang kita kenal dan mungkin sangat selalu menjadi perbincangan hangat di masyarakat itu soal ISIS ya, soal ISIS, soal terorisme gitu. Itu salah satu dampak juga, dampak yang bersifat negatif. Termasuk yang akan saya bahas fokus di sini adalah paham-paham yang memang itu transnasional ya. Saya akan fokus ke salah satu organisasi transnasional yaitu Hizbut Tahrir ya. Masuk juga memang dipengaruhi oleh globalisasi begitu. Termasuk paham-paham ataupun ormas-ormas ataupun gerakan-gerakan yang lain seperti Wahabi, kemudian Salafi juga itu salah satu dipengaruhi faktornya melalui globalisasi itu sendiri. Jadi tadi dampak positif, sekarang dampak negatif. Saya akan menyoroti ke Hizbut Tahrir ya. Jadi ini yang di sebelah kanan ini merupakan logo dari Hizbut Tahrir ya. Jadi Hizbut Tahrir pusat dunianya ini logonya begitu. Tapi nanti ada Hizbut Tahrir Indonesia yang logonya berbeda. Oke, saya mulai dari sini biar tidak terlalu serius ya. Jadi Dilan sama Milia sedang naik motor. Kemudian Milia bertanya, Dilan, HT itu, Hizbut Tahrir itu anti globalisasi atau pemain globalisasi sih gitu. Nah karena si Milia tertarik, kemudian nanya ke Dilan. Kata Dilan, jangan, itu berat, biar aku saja gitu. Oke, saya langsung masuk ke materi. Jadi untuk membuktikan ya pertanyaan Milia tadi, apakah HTI itu sebetulnya anti globalisasi atau sebetulnya justru pemain dan penafsir globalisasi gitu. Ini yang penting. Nah, buku-buku yang saya baca begitu, yang fokus riset pada Hizbut Tahrir ya, atau pada organisasi atau gerakan transnasional gitu, beserta agenda-agenda politiknya, memang mereka menyimpulkan bahwasanya organisasi seperti Hizbut Tahrir itu sebetulnya anti terhadap globalisasi ya. Sekali lagi saya garis bawahi,
HTI itu sebetulnya anti terhadap globalisasi. Nah, akhirnya saya membuka referensi lain ya, salah satu yang saya kutip referensi ini dari salah satu atau seorang tokoh Hizbut Tahrir Indonesia, yakni Pak Ismail Yusanto ya, beliau adalah mantan jubir yang dia juga tokoh terpenting di Indonesia. Yang saya kutip dari channel YouTube yang berjudul Konferensi Pers Menolak Rencana Pembubaran HTI. Mohon maaf ya, di sini ada kesalahan penulisan tanggal. Ini bukan 9 Juli ya. Ini 9 Agustus ya, tahun 2017. Karena HTI itu dibubarkan tanggal 17 Juli. Slide kedua ya, saya menampilkan di sini ada dampak positif dari globalisasi ya. Tadi saya sudah jelaskan sebetulnya ada ibadah haji, kemudian umroh, ada pendidikan Islam, kemudian juga ada revolusi Iran begitu, kemudian juga ada Arab Spring, migrasi Muslim ke Barat juga gitu ya. Ini adalah berbagai dampak positif dari adanya globalisasi terhadap Islam atau terhadap Muslim. Kemudian yang ingin saya soroti di slide yang ketiga itu adalah ya dampak negatif dari globalisasi itu sendiri terhadap Islam begitu ya. Kita mengenal ada fenomena ISIS begitu yang juga sampai ke Indonesia begitu. Beberapa kasus terorisme juga mengarah pada ISIS sebagai pelakunya. Nah, memang selain itu ada juga yang juga menyebar atau juga merangsek masuk ke Indonesia seperti gerakan Islam transnasional ya. Nah, di sini saya akan fokus ke Hizbut Tahrir Indonesia, ke Hizbut Tahrir ya. Oke, ini adalah logo Hizbut Tahrir, Hizbut Tahrir Nasional, Hizbut Tahrir Internasional begitu. Kemudian yang selalu jadi pertanyaan adalah beberapa referensi yang saya peroleh begitu, banyak yang menyebut baik itu ahli dan juga HTI itu sendiri mengklaim bahwasannya Hizbut Tahrir itu adalah anti terhadap globalisasi. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, oke. Nah, oke di apa di pertanyaan pertama, pertanyaan presentasi pertama ini memang saya akan mengupas apakah HTI itu atau Hizbut Tahrir itu apakah memang anti globalisasi atau justru pemain atau penafsir globalisasi begitu. Di sini milih berkata Dilan begitu, kata Dilan nggak usah berat katanya. Oke, kita akan langsung jawab ke slide berikutnya. Oke, nah salah satu klaim atau memang bantahan HTI itu pemain atau penafsir globalisasi ini diajukan atau diutarakan oleh Ismail Yusanto ya. Ini adalah jubir mantan jubir dari HTI. Saya kutip dari konferensi pers ya di Khilafah Channel. Ini harusnya itu tanggal 9 Agustus ya, Agustus 2017 gitu. Ya beliau mengatakan bahwasanya sistem demokrasi adalah sistem kufur, sistem bukan Islam begitu. Di titik mana HTI menolak demokrasi? Di titik inti demokrasi itu sendiri, yakni kedaulatan di tangan rakyat. Jadi HTI ini bersikukuh bahwasanya memang kedaulatan atau sebuah hukum itu harus dibuat oleh Tuhan begitu, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan oleh manusia begitu. Makanya HTI menolak demokrasi dan segala antek-anteknya. Nah, segala antek-anteknya di sini yang ditafsirkan begitu adalah sekulerisme, kemudian westernisme dan kapitalisme begitu. Cuman kalau misalkan HTI menolak demokrasi, pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah apa benar demokrasi itu tidak berkaitan dengan globalisasi? Kan itu pertanyaannya. Oke, makanya dijawab di slide berikutnya. Ya, nah ini. Nah, saya juga mengutip dari salah satu kitab yang memang di internet juga banyak gitu ya. Ini kitab berjudul Islam yang diterbitkan oleh Hizbut Tahrir tahun 2007 ya. Kemudian pengarangnya dari pemimpin HT itu sendiri, Taqiyuddin An-Nabhani. Dalam satu kitab tersebut ada kalimat bahwasanya umat Islam memang tidak tertarik dengan sistem khilafah itu karena umat itu belum pernah mengalaminya begitu. Sehingga umat Islam atau kaum muslim akhirnya memilih falsafah hidup yang lain yang memang bukan dari Islam, yaitu demokrasi. Gitu. Oke, saya akan langsung jawab. Apakah memang HTI ini anti terhadap globalisasi atau enggak di slide berikutnya? Oke. Nah, nyatanya memang ternyata globalisasi ini memang sangat berkaitan erat dengan sistem demokrasi. Gitu.
Jadi di sini kita akan menyimpulkan bahwasanya statement dari Pak Ismail tadi, jadi menafsirkan demokrasi yang di demokrasi, sebuah sistem demokrasi tidak tidak dengan segala hal atau aspek-aspek di luar itu yang memang itu juga berkaitan dengan demokrasi. Kalau misalkan kita lihat ya, inti atau karakteristik dari inti karakteristik dari globalisasi itu sendiri kan memang yang pertama ada perubahan konsep ruang dan waktu. Ya. Ini berkaitan komunikasi dalam artian jarak yang jauh itu semakin dekat gitu. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan pasar produksi ya. Jadi di era globalisasi ini semua negara, semua perusahaan itu sangat terkait ya, dan memang saling ketergantungan sekali, baik itu dalam aspek tenaga kerja atau dalam segi perusahaan multinasional, kemudian juga dan dominasi perusahaan itu sendiri kan. Lewat globalisasi di Indonesia ada pabrik mobil yang itu bukan buatan Indonesia begitu. Lewat globalisasi di Indonesia beredar barang-barang yang itu bukan produk Indonesia gitu. Nah, yang terakhir yang menarik ya adalah dalam segi interaksi kultural begitu yang disebabkan oleh media massa. Nah, ini juga kan berkaitan dengan demokrasi. Sebuah sistem demokrasi yang bagus salah satunya adalah berfungsinya sebuah media massa. Begitu kata di sosiolog dari Amerika. Jadi tidak bisa ditutupi bahwasanya memang globalisasi ini adalah berkaitan dengan sistem demokrasi itu sendiri gitu. Apalagi kalau misalkan kita lihat tentang sejarahnya lah ya, misalkan abad 19 ketika revolusi industri terjadi di Inggris begitu, eh, itu juga sangat berkaitan dengan revolusi Prancis yang pada saat itu juga melahirkan ilmu-ilmu dan sistem pengetahuan yang rasional, yang modern seperti sekarang gitu. Jadi uh, kita bisa membuat hipotesa atau kita bisa membuat kesimpulan bahwasanya HTI anti globalisasi, tapi nyatanya juga bermain dengan globalisasi itu sendiri. HTI anti demokrasi, tapi ternyata bermain dalam globalisasi itu sendiri gitu. Next ke slide berikutnya. Oke, ini sekilas saja tentang Hizbut Tahrir ya. Saya sudah jelaskan sebelumnya di pembahasan sebelumnya. Dua poin doktrin dari HTI. Yang pertama ada pemberlakuan hukum syariah ya. Katanya kalau umat itu mau adil gitu, mau rukun, harus diberlakukan hukum syariah, hukum Islam gitu. Nah, tapi hukum Islam itu akan bisa tegak, akan bisa berdiri apabila ada negara Islam atau sistem pemerintahan yang tunggal gitu. Makanya memang HTI ini paling menolak adanya sistem pemisahan atau separasi gitu ya antara agama dan negara begitu. Oke, selanjutnya selanjutnya. Nah, salah satu ahli atau salah satu akademisi juga yang mendukung bahwasanya HTI itu adalah pemain globalisasi ya. Ini dari Prof. Zulkifli dari UIN Jakarta dan Pak Asep Muhammad Iqbal ya, salah satu artikelnya di jurnal Indonesian Journal Muslim Societies ya, di IAIN mana saya lupa lagi. Ini menulis tentang Islamic Fundamentalism, National State and Global Citizenship ya. Ini kasusnya Hizbut Tahrir juga. Dan ketika kita menyimpulkan bahwasanya HTI itu adalah pemain globalisasi itu sendiri begitu. Indikasinya apa? Indikasinya yang pertama adalah jaringan yang global. Kita tahu HTI itu sudah melebar ke seluruh penjuru dunia ya, dan juga melintasi berbagai negara begitu ya. Semua benua ya saya rasa HTI itu ada ya, termasuk di Australia. Di Australia itu justru HTI-nya paling kuat ya, dan juga di Inggris ya. Kalau di Indonesia mungkin karena sekarang sudah dibubarkan, jadi dominasinya tidak terlalu kuat gitu. Dan yang terakhir di slide berikutnya yaitu soal media HTI yang sifatnya sudah mengglobal sehingga orang-orang HTI itu bisa berinteraksi di situ gitu. Jadi ketiga poin ini membuktikan bahwasanya HTI itu bukan anti globalisasi sebetulnya, tapi juga sebagai pemain dan penafsir globalisasi. Ada perdebatan ya khususnya di orang-orang Hizbut Tahrir itu selalu bilang bahwasanya ketika mereka menggunakan media begitu atau alat begitu atau tools ya yang itu merupakan produk dari teknologi, mereka selalu menyangkal bahwasannya itu bukan berkaitan dengan ide gitu ya, itu bukan berkaitan dengan isme, tapi itu hanya berkaitan dengan alat. Jadi mereka selalu menyimpulkan bahwasanya yang berkaitan dengan alat itu selalu dibolehkan gitu. Tapi padahal kalau misalkan kita lebih kritis lagi,
sebuah alat, sebuah teknologi diciptakan itu pasti ada ide terselubungnya begitu. Jadi ya itulah permainan dialektis yang memang selalu dibantah. Tapi memang saya menyepakati maksudnya saya juga adalah pemain dari globalisasi. Oke, ini selesai ya di pertanyaan Milia yang pertama itu sudah dibahas. Jadi apakah HTI itu anti globalisasi atau pemain globalisasi? Sebenarnya adalah pemain globalisasi begitu. Oke, slide berikutnya. Oke. Oke, ini sejarah HTI ya. Saya sudah singgung juga sebetulnya. Abdurrahman Al-Baghdadi, ini tokoh HTI di Australia, datang ke Bogor, ketemu dengan Kiai Haji Abdullah bin Nuh, begitu, dan HTI menyebar ke berbagai kampus, mulai dari IPB, ITB, kemudian juga ke UI, bahkan sampai ke UIN Bandung juga, kemudian ke UPI, UNPAD juga ada, dan sebagainya. Begitu ini jaringannya begitu. Tapi di slide berikutnya, ini yang penting juga. Nah, ini juga yang penting adalah proses pembubaran HTI. Karena tema saya di awal itu berkaitan dengan gerilya, pasca pembubaran atau pencabutan izin operasional, ya dibubarkan resmi 19 Juli ya 2017. Saat itu Menko Polhukamnya masih Pak Wiranto oleh Perpu Ormas nomor 2 tahun 2017 begitu, dengan alasan memang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Meski sempat menggugat, tetapi akhirnya gugatannya ditolak oleh Mahkamah Agung ya pada saat itu. Oke, di slide berikutnya. Oke, nah ini sudah masuk ke pertanyaan Milia yang kedua. Lalu setelah dibubarin ngapain katanya? Kata si Dilan, gerilya dong gitu. Jadi memang pasca dibubarkan, oke slide berikutnya. Oke, slide berikutnya. Ya, pasca dibubarkan memang HTI ini adalah menjadi organisasi yang terlarang ya secara formal begitu, legal formal tidak punya. Mungkin sekarang diikuti juga oleh FPI ya, tapi HTI lebih dulu begitu. Secara legal formal memang tidak punya legalitas lagi, bahwasanya HTI ini adalah ormas yang terdaftar di pemerintah begitu. Makanya kalau sudah dibubarkan memang ada posisi di mana mereka tersudutkan, terdesak begitu ya. Kemudian juga banyak anggota-anggotanya, dan tesis saya rencana itu akan membahas tentang transformasi identitas ya, identitas dari anggota-anggota HTI. Apakah mereka ada yang menjadi tobat masuk ke Nahdlatul Ulama misalkan, seperti yang di salah satu daerah itu banyak yang masuk ke Ansor. Apakah mereka ada yang tetap berjuang dengan HTI-nya, apakah mereka ada yang masuk ke tarbiyah dan sebagainya. Nah, tesis saya rencananya akan membahas tentang itu begitu. Tapi di sini karena memang adanya adanya kondisi yang mereka terpojok begitu secara langsung begitu, ya mereka secara politik memang sifatnya terinklusi begitu ya, jadi terdiskriminasi begitu. Tapi memang gitu ya, mereka yang khususnya yang memang fanatis begitu, mereka bergerak juga gitu, gerilya juga dari bawah gitu. Nah, salah satu yang saya soroti gerilyanya adalah di media sosial gitu. Karena media sosial ini sifatnya universal gitu, jadi bisa digunakan oleh berbagai ormas. Nah, salah satu yang menarik adalah menurut saya adalah mengadopsi sistem politik post truth ya, atau politik pasca fakta, di mana politik post truth ini, politik pasca fakta ini adalah sebuah aktivitas politik yang memang istilahnya membuat sebuah kebenaran yang sebetulnya itu bukan berbasis pada fakta begitu, tapi dibesar-besarkan sehingga orang mengamini bahwasanya kebohongan itu menjadi sebuah kebenaran. Uh, Kalau karena saya mengikuti begitu, banyak sekali isu-isu yang memang itu digaungkan tetapi tidak bersesuaian dengan fakta. Bahkan LIPI sekalipun membantah ya. Dulu isu yang sangat besar itu adalah soal isu kriminalisasi ulama ya. Salah satunya juga dibesarkan oleh ormas ini, dan memang ini sebenarnya ada beberapa kasus begitu, tapi memang tidak sampai ke semua ulama dikriminalkan gitu. Meskipun ini politis juga sih ya, ada yang pro ada yang kontra, tapi memang LIPI gitu secara lembaga independen membantah kasus ini. Kasus-kasus yang lain seperti isu-isu komunisme, kemudian isu-isu RUU ya, RUU PKS ya, RUU PKS juga katanya melegalkan zina, itu juga dibesar-besarkan, digaungkan, yang itu juga dibantah oleh LIPI gitu. Jadi mereka lebih kepada memperkenalkan politik post truth ini, pasca fakta ini. Oke, selanjutnya karena mereka melakukan praktek politik seperti itu begitu, jadi mereka tujuannya tetap memframing sebuah isu begitu agar
mereka tetap bisa bermain gitu ya, mereka tetap bisa memperjuangkan idealisme mereka, ide-ide mereka begitu. Nah, ini peristiwa-peristiwa yang kontras setelah pembubarannya. Kalau dulu ada konferensi lava yang secara langsung dilaksanakan, sekarang berubah ke dunia digital dengan cara webinar begitu. Oke, selanjutnya. Nah, dulu juga di Instagram mereka sangat aktif ya. Bahkan sekarang itu nama salah satu akun yang memang itu sangat akun official begitu dari mereka, sekarang namanya dirubah ya. Dirubah dan sifatnya sudah private lagi sekarang. Tidak seperti dulu yang sangat kritis ya. Sekarang bahkan dirubah. Ini juga sebuah kontras ya terjadi di media sosial. Next. Selanjutnya. Nah, termasuk yang paling menarik adalah mereka membuat sebuah produk yaitu film ya. Filmnya itu adalah Jejak Khilafah di Nusantara. Nah, karena memang tidak punya akses di media sosial secara resmi ya, akhirnya mereka menggunakan sejenis link gitu yang kalau yang ada yang mau nonton yang saya di warna kuning itu di bawah. Nah, harus masuk ke link itu gitu karena ya mereka tidak punya akses, juga di YouTube juga sama gitu ya, di ban. Jadi mereka mempraktekkan seperti itu. Kemudian mereka menggunakan YouTube juga sebagai sarana gerilya. Kemudian selanjutnya, nah ini yang penting ya, Islamis buzzer ya. Jadi kalau bicara buzzer sebetulnya ya mungkin ini sangat identik sekali, sangat ramai sekali. Tapi memang salah satu tulisan dari Pak Aryo Seto di salah satu jurnal internasional, judulnya Islamis buzzer ya. Pak Aryo Seto itu meneliti tentang FPI, jadi beliau meneliti tentang kenapa sih FPI itu bisa memproduk sebuah isu, sebuah apa ya, sebuah masalah begitu yang itu bisa sampai booming di Indonesia begitu. Itu salah satunya peran dari Islamic Buzzer. Termasuk skripsi saya juga tentang ini begitu. Jadi mungkin ada korelasi juga. Jadi di situ dijelaskan karakteristik dari Islamic Buzzer itu ya, ada 6 begitu. Jadi ada yang sudah terdoktrin, kemudian sifatnya sukarela. Jadi kalau buzzer pemerintah, sorry ya, kalau buzzer biasa mungkin kan kita dengarnya dibayar ya begitu. Tapi kalau buzzer ini itu sifatnya sukarela karena iming-iming dakwah, ibadah dan sebagainya gitu. Oke, selanjutnya juga tidak mengaku sebagai buzzer, bergerak di online jelas ya. Nah, ini salah satu produk yang dihasilkan dari peran mereka sebagai Islamic buzzer ya. Jadi mereka membuat sebuah tweet prom namanya begitu, hingga semuanya di-share begitu via WA, di-share masuk ke WA, sebuah anggotanya disuruh untuk bisa nge-tweet gitu ya. Kalau tweet Strom itu kan sebenarnya kontennya sudah ada, jadi kita tinggal klik langsung sampai ke Twitter gitu. Dan mereka berhasil begitu. Beberapa kali top trend di Twitter yang jadi trending itu disebutkan oleh mereka, seperti tagar-tagar yang ada di presentasi itu. Oke, selanjutnya. Oke. Nah, ini juga yang menarik ya. Ini bukti dari adanya pabrik data, bukan apa ya sebutnya, itu adalah sebuah tiruan manipulasi ya, tiruan manipulasi kalau bahasanya disinformasi. Jadi menarik, ini salah satu akun dari anggota Hizbut Tahrir itu memaparkan sebuah hasil riset dari NIC ya, berjudul Mapping the Global Future ya. Salah satu poinnya yang dia tulis adalah A New Caliphate ya di tahun 2020 begitu. Padahal setelah saya baca laporannya itu ternyata itu adalah bukan bukan sesuatu yang akan terjadi di 2020, tetapi sebuah prediksi yang memang itu bisa saja ke depan ada sebuah new caliphate gitu, sebuah ke sistem kekhalifahan dunia yang itu bisa saja kalau misalkan umat muslim di dunia itu terpengaruh oleh gerakan-gerakan transnasional yang disebarkan ke seluruh dunia. Ini kan sebenarnya ya kalau dibilang hoax mungkin gimana ya sebenarnya masuk ke situ juga gitu, masuk ke disinformasi lah ya, di sebuah informasi yang memang itu disebarkan berdasarkan sebuah laporan padahal itu tidak mengatakan hal seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini naskah khutbah juga ini disebarkan via WA ya. Jadi di naskah khutbahnya yang mereka yang nulis dan ditranslate ke bahasa-bahasa yang lain, salah satunya bahasa Sunda. Selanjutnya. Oke, ini yang menarik juga ada buletin ya. Jadi kalau yang untuk remaja itu ada BTS namanya, BTS ya. BTS itu kan berkaitan sering banget dengan boyband Korea gitu. Tapi mereka bisa adopsi itu sebuah buletin
yang itu rencananya untuk dibaca oleh remaja gitu. Nah, salah satu buletin yang dirubah juga adalah Al-Islam. Al-Islam itu adalah buletin yang memang menunjukkan ke HTI-annya gitu. Kalau dilihat di slide itu ada logo HTI, tapi setelah dibubarin itu namanya berubah jadi kafah gitu ya. Jadi kafah. Jadi ini ada proses transformasi juga, dan ini salah satu gerilya juga upaya mereka, dan banyak yang nggak sadar gitu dengan buletin-buletin itu yang disebar di masjid-masjid pas setiap Jumatan. Selanjutnya, oke, ini juga bahan bacaan ya, salah satu banyak sekali buku-buku PDF yang mereka produksi, kemudian mereka sebar itu yang isinya sama-sama saja. Salah satunya pseudo ideologi Pancasila ya. Ini juga disebar, dan juga tulisan-tulisan singkat WA group itu yang mereka juga sering produksi. Biasanya ada satu isu tertentu disebarkan. Selanjutnya, oke, selanjutnya. Nah, saya sedikit aja membahas tentang analisis dari upaya gerilya Hizbut Tahrir tadi ya. Kalau dalam sosiologi itu masuknya bisa dianalisis melalui teori pertukaran sosial ya, dari Joe Suman. Kalau yang lebih modern itu salah satunya si Gary Boone ini, dia memperkenalkan Cyber the Islamic Movement ya. Oke, next. Oke, nah kalau Humans tentang social behavior ya, di dalam bukunya yang terkenal The It Reform ya, social behavior, memperkenalkan proposisi-proposisi sebuah aktor, sebuah tindakan ya. Jadi salah satu proposisi yang menarik menurut saya adalah yang terakhir itu, yang proposisi tujuan itu. Jadi kalau misalkan kita sebuah aktor atau sebuah kumpulan aktor, kemudian ketika kita melakukan sebuah tindakan, tapi yang ada respon itu bukan hadiah gitu, tapi hukuman, si aktor itu justru bisa lebih marah dan bisa lebih agresif lagi untuk melakukan tindakan. Jadi bisa kita analogikan ke kita gitu. Kalau mereka sejak 1982 mereka terus memperkenalkan doktrin tentang khilafaisme, kemudian tentang Islam kafah begitu, tapi ujung-ujungnya endingnya mereka malah disanksi, dihukum oleh pemerintah, dibubarin gitu ya. Kemungkinannya proposisinya adalah mereka semakin bertindak secara agresif gitu, semakin marah dan bertindak agresif, dan itu bisa saja melalui gerilya di media sosial tadi. Terakhir dari New Islamic Cyber New Islamic Movement-nya ya. Jadi menurut si Gary ini internet itu mempermudah gitu umat muslim di dunia untuk mengenal, saling mengenal. Jadi memperkenalkan muslim ke seluruh dunia gitu ya. Salah satunya dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok minoritas dan juga ideologinya. Jadi ada internet ini, kelompok-kelompok minoritas yang memang itu secara agama dibilang sempalan begitulah ya, itu bisa terkenal, bisa menyebar ke seluruh dunia karena ada internet ini beserta ideologi-ideologinya. Ya kalau kita misalkan searching di Google nyari tentang HTI ya mudah, sangat mudah sekarang gitu, itu adanya internet. Kita nyari di YouTube mudah, kita nyari tentang Salafi ya mudah juga gitu. Nah, makanya kata si Gary Boone ini uh, ada sebuah pendekatan di mana ekspresi tentang Islam itu disebarluaskan begitu, yang tujuannya untuk mempengaruhi masyarakat luas dengan wacana-wacana begitu, yang sifatnya itu ya itu kalau memang global ya, dari konteks lokal itu bisa dapat begitu kesampaian, regional dapat, bahkan bisa sampai ke global. Makanya memang internet dimanfaatkan oleh Hizbut Tahrir untuk memperkenalkan ideologinya, gerakannya, motif politiknya secara luas gitu, karena ini menurut mereka adalah bagian dari ekspresi tentang pengetahuan Islam versi mereka, sehingga bisa berpengaruh dan menjadi opini atau wacana bagi masyarakat luas. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, agak panjang sebetulnya karena saya mencoba reduksi begitu supaya bisa dicerna oleh semuanya. Jadi tadi Milia bertanya tentang dua hal ya, sama apakah HTI itu anti globalisasi atau penafsir, jawabannya penafsir begitu. Dan yang kedua, apakah HTI itu gimana caranya ketika mereka setelah dibubarkan, adalah bergerilya di media sosial, khususnya saya fokus di media sosial. Untuk apa? Untuk tetap memperkenalkan ide-ide atau gerakan yang mereka sepakati di awal. Seperti itu ya. Jadi adanya proses transformasi gerakan lah, dari yang dulunya mungkin sangat all out aktif ya, baik di khususnya di media secara langsung gitu, di masyarakat secara langsung, tapi sekarang mungkin beralih ke media yang lebih modern, yaitu di dunia maya.
Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Silakan bagi ada yang mau menanggapi, mengkritik, bertanya. Saya sangat mempersilakan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan kawan-kawan yang ini langsung saja, kalau mau ditulis boleh gitu. Nah, ya kita kembali ke PAE ini ya. Jadi ini memang tipe yang dominan mungkin ya kalau HTI ini ya kan. Jadi ya saya ingat dulu dengan Pak Din Samsudin. Jadi intinya kalau abad informasi itu seperti halnya dakwah itu kan informasi ya. Jadi kalau dari segi linguistik itu akar kata inform kan. Jadi form itu katanya kan ya saya terus elaborasi ya. Jadi kata bahasa Inggris itu kan form itu bentuk gitu ya. Nah bentuk itu ya bisa berubah-ubah kan. Ada kalau merubah dari satu bentuk ke bentuk lain namanya transform kan, transformasi, nah, perubahan itu. Nah kayak reformasi itu membentuk kembali, reform kan, membentuk kembali. Nah informasi tadi itu memasukkan bentuk gitu. Nah, dakwah itu kan informasi, mengasih info itu memasukkan bentuk. Jadi kita yang biasa-biasa gitu tiba-tiba dimasukin bentuk. Nah, dakwah itu kan mengajak, itu dai, yaitu memberi informasi gitu. Ya kan di dalam Quran juga ya, Nabi Muhammad itu sebagai khabar ya, pengkhabar ya. Apa namanya? Basyiro wa nadhiro gitu kan. Memberi kabar gembira dan memberi ancaman. Ya, termasuk Quran juga isinya di antaranya ada yang begitu. Nah, yang kabar itu bikin kita ngegibek gitu loh. Oh ya, bikin kita berubah ini sikap, berubah pikiran dan sebagainya. Nah, HTI ini sebetulnya dia makanya cocok dengan masjid-masjid kampus ya karena ada dakwahnya kan, dimensi dakwah ya kan. Nah, yang itu masuknya kalau dalam psikologi tadi orang-orang dakwah itu dominan, kan? Dominasi kan. Karena memang tujuannya itu dominatus sa'adah di dunia awal akhir kan, menjamin kebahagiaan di dunia dan akhirat gitu. Jadi mungkin harus namanya bersakit-sakit dahulu lah kan. Jadi dakwah itu memang dia harus berjuang kan baru dapat surga kan. Jadi apakah kamu layak masuk surga sebelum kamu diuji katanya kan dalam Quran ya kan ada gitu. Jadi mereka mengamalkan itu. Nah, saya ya dari dulu sampai sekarang kemudian yang keluar dari ujian itu atau tetap